Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, hari ini kita lihat bahwa IHSG masih menguat ya, plus 0,37% ya. Yang sekarang yang terjadi adalah IHSG sedang menuju ke resistance kuatnya dia sebelum dia tembus all time high di sini. Ya, tapi dia ada resistance yang harus dia lalui di garis biru ini ya, sebelum dia bisa tembus all time high. Tapi kemungkinan besar ya harapannya sih jangan tembus all time high dulu, karena ini belum ada pullback ya, belum ada pullback. Kemungkinan besar nanti false breakout, jadi alangkah baiknya turun dulu. Nah kemungkinan besar kalau kita lihat dari sini IHSG akan turun dulu. Sedangkan kalau kita lihat ya volumenya dia hari ini di regular market ini 10 triliun sebetulnya cukup bagus ya, cukup bagus. Dan totalnya hari ini 12 triliun. Nah, cuman kelihatannya resist di depan banget. Jadi teman-teman, minggu depan kita masih jangan terlalu jor-joran karena kemungkinan besar market akan koreksi. Nah, terus apa sih yang membuat hari ini IHSG naik lumayan gitu ya? Maksudnya lumayan lah bisa bertahan, walaupun kita lihat beberapa hari ini jarum-jarum semua nih, shadow semua ya. Bodinya nggak lebih besar dari shadow, jadi ada potensial koreksi kalau kalian belajar candle gitu ya. Ini potensial koreksi ini, dan ini jarum terus berhari-hari. Oke, nah kita lihat apa sih yang membuat IHSG hari ini rasanya kok ada flow lumayan ya. Karena dari kebijakan yang isu yang The Fed katakan ya untuk cut rates gitu, itu untuk cut rates itu berpengaruh nih teman-teman, berpengaruh ke sektor kita gitu ya. Jadi suku bunga dia akan menurunkan suku bunga ya. Jadi lumayan nih asing kayaknya tertarik lagi nih ke Indo gitu ya. Dari kemarin kita ngelihat asing outflow terus dari perbankan BRI salah satunya paling banyak. Nah kita lihat ya, sektoral heatmapnya hari ini yang bergerak adalah properti ya, karena ini nih sebentar loading, kenapa lemot banget ya. Nah muncul ya. Jadi kita lihat nih sektor-sektor apa sih yang bergerak karena kebijakan ini. Yang paling berasa adalah di properti dan finance ya, properti dan finance. Nah kita lihat nih di properti kemarin kita udah bahas Wika, PTPP dan juga Adikarya ya, itu di video sebelumnya, kalian tinggal tonton. Nah hari ini kita mau bahas tentang BSD, Citra, Asri dan Sumarekon ya. Di antaranya mana sih yang paling menarik untuk kita koleksi ya? Bagaimana sih laporan keuangannya mereka berempat nih dari 4 sektor properti ini? Apakah layak buat kita investasikan? Bagaimana teknikalnya? Silahkan langsung disimak saja ya. Jadi kita langsung ke chartnya. Yang pertama kita akan lihat BSDE. Oke, BSDE kita lihat chartnya dulu sebelum kita bedah laporan keuangannya. Oke, BSDE. Wah, ini udah punya plan ya, karena kita udah bahas ini kalau nggak salah di 2 video yang lalu ya, BSD. Jadi kalau udah nonton pasti udah lagi floating profit nih. Kita udah bahas BSD ini 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah itu dibahas di barengan dengan PBRI ya, atau Pegas atau Cleo gitu. Nah ini jadi kita udah floating profit 4%-an untuk BSDE. Jadi untuk BSDE sendiri emang ya bagus ya, dari ini udah pattern reversal, tinggal sampai target ke 1070. Apakah bisa ya, let's see gitu ya, sampai 1070. Kalau dia bisa maka BSDE valid reversal, karena kita lihat MA20 nya udah golden cross ke 50, ini soon ke MA100 dan juga ke MA200. Tapi candle udah close di atas MA200 which is good ya. Kalau kita lihat volumenya, tuh lihat volumenya gede sekali ya BSD ya, karena ada pengaruh nih. Kita lihat nih broker summary-nya hari ini adalah big akumulasi, BK yang beli 3,6 miliar, LG beli 3,6 miliar, CP beli ya. Dan kalau kita lihat nih foreign di BSD hari ini masuk 6,8 ya, 6,8 miliar foreign masuk ke BSD. Jadi makanya volume BSD dari yang kemarin-kemarin sepi, pas dia breakout dengan volume besar, MACD bagus, stochastic dikit lagi di titik jenuh beli, dan RSI strong ya 70. Jadi BSD
ini bagus teman-teman. Ini BSD ini bagus ya. Buat entry ini bagus ya. Tapi sebetulnya kalau teman-teman nonton, gue sih udah masuk di area sini ya, 995. Kita lihat ya lebih tepatnya berapa ya, 995 karena pas breakout ya. Udah entry gitu ya. Stop lossnya kita di 5% nih kalau dia jebol dari ascending triangle-nya. Nah, jadi ngomongin yang sekarang dong. Jadi yang belum punya boleh belinya di berapa gitu. Belum punya boleh belinya di berapa. Kita lihat ya, akumulasinya mereka tuh beli di harga 1028, 1030. Jadi sebetulnya 1035, 1033. Sebetulnya besok pun kalau misalkan kan hari ini aja close 1030, ini gua hapus ya. Close 1030. Besok kemungkinan kalau misalkan 1030 dikasih, barang kita masih sama kok dengan mereka yang beli 3,6 miliar. Jadi nggak terlalu kelewat mahal juga gitu ya. Tapi kalau misalkan emang mau nawar, kayaknya 1020 boleh. Kenapa? Nah, di sini ada resist, ada support ya, 1020 boleh, silakan ya. Tapi kalau udah BSD begini, menurut gue udah bagus ya, karena dia udah break EMA 200, break ascending triangle dengan volume yang cukup besar. Jadi untuk BSD bagus ya. Terus gimana sih dengan laporan keuangannya si BSD? Coba kita lihat ya quarter 1 dia nih ya. Quarter 1-nya dia total pendapatan 3,7 triliun. Ya, sedangkan quarter 4 4,2 triliun. Penurunan, ada turunan. Tapi kalau year on year per quarter ini 2,8 ke 3,7 itu ada peningkatan teman-teman ya. Terus dari quarter 4 2022 ke quarter 4 2023 itu dia juga ada peningkatan. Jadi sebetulnya BSD ini bagus ya. BSD ini bagus. Terus kalau kita lihat sebetulnya BSD ini dapat project dari pemerintah juga ya. Itu BSD dan PIK 2 ya, kalau nggak salah BSD dan PIK 2 yang kita didapetin gitu sebagai project pembangunan. Ya, jadi menurut gua untuk BSD bagus, dan net profitnya kalau teman-teman lihat nih, laba bersih yang diterima juga 1,5 triliun ya, peningkatannya luar biasa. Quarter 1 cuma 987 miliar, quarter 1 2024 nya 1,5 triliun ya. Nah, kenapa nih quarter 4 kok omset dia 4,2 triliun tapi kok laba bersihnya cuma 254? Apa yang terjadi? Ya, ini karena total beban pokoknya ada peningkatan luar biasa gitu. Yang dia harusnya di 2024 kuartal 1 dia cuma 1,1 triliun, sedangkan kuartal 4 jadi 2,4 triliun. Ini total beban pokok penjualannya nih. Ya, ini makanya net profitnya tergerus nih. Padahal di kuartal 3 2,3 triliun pun dia dapat 652 miliar. Makanya kemarin BSD sempat turun dulu waktu di kuartal 4 keluar. Kita lihat ini datanya ya. Kuartal 4 laporan ini BSD jadi downtrend nih. Kuartal 4 nih keluarnya dari sini ya. Jadi Januari Februari lah ya, Januari Februari saya turun terus ya, karena dia ngelihat net profitnya BSD kok gila ya, kegerus ya, soal total beban pokoknya berasalan, dan juga nggak banyak orang mau ambil properti karena kemarin suku bunga naik, jadi orang ngambil kreditan di bank itu ya sayang gitu ya karena naik, jadi ada sedikit lah ya, tapi omsetnya tetap meningkat. Jadi BSD ini cukup bagus. Nah, sekarang kita ke saham keduanya, yaitu Ciputra ya. Kita lihat Ciputra CTRA. Nah, CTRA patternnya juga cakep ya, dia udah breakout juga nih. Oh, ini gue hapus dulu semuanya karena itu udah yang lama. Jadi kita lihat ya, CTRA ini udah reversal, kelihatan ini tuh support nih, gue tarik set ya, support jadi resisten, support dijebol, dia jebolnya parah ya tuh. Ini jadi resisten, dia sideways begini, dia ngebreak ya. Kita lihat breaknya dia dengan volume nggak ya, lumayan nih dengan volume, dan dia koreksi 3 hari itu dengan low volume, dan hari ini break dengan volume cukup besar. MACD strong uptrend, RSI strong uptrend ya, stochastic masih strong uptrend, belum kelihatan mau dead cross ke bawah walaupun dia udah berada di titik jenuh beli. Jadi untuk Ciputra ini bagus dia, kalau kita lihat dia juga sebetulnya double bottom nih ya, double bottom set break. Kalau kita pakai teori double bottom ini, targetnya di Ciputra berapa? Kita lihat kita lihat targetnya dia adalah sampai sini, sampai resist dia yang di sini set 1335. Berapa sih jaraknya sampai ke resist itu? Sebetulnya tadi ini jarumnya dia agak jelek aja sih, ada aksi profit taking ya. Sebetulnya wajar aja ya ada orang profit taking, orang udah profit jadi mau jual ya terserah aja nih. Ini kalau dia tadi belinya dari breakout sini, dia kan 7,6%. Jadi dia mau jual boleh-boleh aja gitu. Karena dia pikir, wah
resistennya udah mau deket nih, kayak di area sini tuh, di area berapa, 1330. Jadi targetnya Ciputra sebetulnya ke 1330. Ini kita lihat broker summary-nya si CTRA, ini small distribusi, tapi YU ini beli barang 10,5 miliar dan DR jual barang 13,2. Tapi YU ini beli di 1283 yang which is di sini. Ya, BB juga beli 1288, masih di atas. Ya kalau misalnya kita beli pun CTRA, ya itu kita masih di bawah harga modalnya si broker-broker beli top broker ini. Ya lalu tapi terus kita belinya di mana? Sebetulnya besok kalau emang kalian mau nego ya ke 1250 itu ya boleh juga sih dinego ke situ. Itu. Ya, kalau misalkan nego. Terus stop lossnya gimana? Cuman emang stop lossnya jadi lebih lebar. Jadi stop lossnya kalian ya misalkan beli 1250, stop lossnya di sinilah 6% dengan target 6% juga, risk and reward 1:1 ya. Jadi tapi jangan pakai taking profit di sini ya. Ini cuma target price, yang mana ketika udah sampai sini kita naikin lah trailing stop supaya jangan balik minus, kan sayang banget ya. Tapi kalau kita ngelihat dari indikator semua Ciputra bagus. Coba kita lihat laporan keuangan Ciputra kuartal 1 ya, dia 2,3 triliun, net profitnya masih 441 miliar. Ya sebetulnya kalau dibanding sama si BSDE, omsetnya Ciputra ini lebih stabil. Ya sedangkan BSDE dia ada peningkatan. Ya ini stabil ya 2 triliun terus, tapi net profitnya nggak stabil karena pasti ada hal-hal yang kita lihat, total beban usahanya berbeda-beda ya kan. Total beban pokok penjualannya berbeda-beda. Karena masing-masing mungkin bahannya beda, cara promosinya beda dan lain-lain. Itu kita harus kupas lebih dalam lagi. Cuman di sini enggak lah ya. Ya pokoknya kita tinggal pilih aja. Ya dari laporan keuangan Ciputra sehat ya, daripada 3 perusahaan BUMN yang kemarin kita bahas ya. Kayak kalian nonton aja lah di situ, teman-teman lihat sendiri, gue udah kupas ya laporan keuangannya bagaimana. Jadi Ciputra good. Nah, sekarang kita lihat juga foreign ya, Ciputra hari ini foreign juga net buy 18 miliar. Jadi ya good lah untuk Ciputra. 18 miliar dia beli. Oke. YU beli 10,5 miliar. BB beli 7,1 miliar. Pokoknya foreign dari total beli ini ada 18 miliar Ciputra. Jadi menurut kalian Ciputra menarik gak? Oke. Tunggu dulu ya. Ini kita baru BSD dan Ciputra. Nah, selanjutnya kita mau lihat Sumarekon. SMRA ya. SMRA juga bagus chart patternnya. Ya dia break ya. Dia break nih, udah bikin double bottom juga. Ini gua tarik, ini adalah support. Nah, ini adalah resistance. Ini adalah double bottom ya. Bisa dikatakan double bottom ya. Pada intinya ini adalah pola trend reversal. SMRA ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat nih targetnya si SMRA, kalau kita lihat dari pattern ini, menurut gua kayaknya patternnya dia ini lebih peluang lebih ininya lumayan nih. Ya ini kita lihat tarik ke sini. Targetnya adalah di sini. Ya sebetulnya targetnya mirip sama target yang di sini. Ya ini dihapus dulu biar nggak bingung. Ini analisa lama. Ya targetnya di 685. Wih lumayan ya. Oh targetnya lumayan ya. Kita lihat berapa persen. 16%. Stop lossnya ya tergantung nih teman-teman, mau belinya di mana dulu, dia plannya di mana dulu. Ya kemungkinan besar baru kita bisa tentuin stop loss. Ya kalau gue sih kayaknya stop lossnya di sini nih. Kalau jebol EMA 200, kalau kita beli di sini jebol EMA 200 jual dulu. Nah tapi SMRA menarik nih candlenya. Kita lihat masih di strong uptrend ya. Terus teman-teman lihat tuh kenaikan SMRA 2 hari 11 Juli 12 Juli volumenya gede. Ya nggak kayak yang kemarin tuh kecil, ini volumenya gede. Dia udah sideways double bottom gede. Stochastic berada dari jenuh beli, tapi dia belum kelihatan mau dead cross ya. Tapi kalau dia emang turun dulu nggak masalah, kita tinggal tungguin aja di MA 200 ya. Tapi RSI masih strong uptrend 78. Wah gila sih. Jadi untuk SMRA bagus. Kita lihat normal big akumulasi, BK beli sampai 9,2. Kita lihat nih foreign belinya berapa nih ya. Tuh ya foreign ini mantap nih 18 miliar kemarin,
Hari ini 14,9 miliar. Jadi SMRA ini udah digulung. Kita lihat nih selama 2 hari, berarti kita mesti tahu average foreign berapa. Ya. BK beli 16,4 miliar di harga 586. Hari ini SMRA close di 595. Jadi kalau besok kita mau nego sebetulnya boleh-boleh aja sampai ke 580 boleh. Oke. Jadi boleh. Sebetulnya nih kalau misalkan ternyata si SMRA nggak langsung gaspol ke 680, kita lihat historikalnya ketika dia udah sampai resistance ini. Dari resistance ini kan dia tapi nggak breakout ya, sedangkan di sini dia breakout mantap, MA 200 jebol, terus resistance jebol. Jadi kemungkinan besar dia paling koreksi sampai 580-an aja. Jadi kayaknya kalau kita dapat di 580 menurut gue itu udah bagus. Kita udah dapat harga yang lebih murah daripada BK atau sama lah kayak BK ya. Terus stop lossnya kita kalau jebol MA 200 dengan target 17% SMRA. Kita lihat nih ya laporan keuangan SMRA. Kuartal 1 dia 2,1 triliun dengan net profit 444 miliar. Ya, jadi kalau kita lihat ini juga meningkat nih year on year dari 1,5 triliun ke 2,1. Bagus, meningkat ya kan? Dari quarter to quarter juga meningkat. Oke, jadi untuk SMRA menurut gue nih ini cukup bagus gitu ya. Kita lihat foreign juga akumulasi. Nah silakan menurut kalian SMRA menarik atau tidak gitu ya. Lalu lanjut nih ke saham terakhir yang kita mau bahas adalah ASRI atau Alam Sutra. Kita lihat Alam Sutra. Oke, dari semuanya Alam Sutra yang masih downtrend. Ya masih downtrend, dia belum borok MA 100 aja dia belum bisa break, apalagi MA 200 masih jauh lah. Ya tapi dia udah kelihatan ada pattern reversal. Pattern reversalnya apa? Ya di sini kita bisa bilang cup hand handle atau inverted head and shoulders ya apapun, tapi dia ada pattern reversal. Kita lihat targetnya dia adalah ke MA 200 saja belum sampai 150 itu adalah last supportnya dia. Kita lihat tuh di sini ya last supportnya dia. Apakah ASRI bisa ke sini? Kita lihat kalau MACD strong sama RSI, walaupun dia belum strong banget nih, RSI belum strong banget. Tapi hari ini teman-teman ASRI dia karena opennya gap up, opennya dia langsung loncat ke 142, padahal kemarin close-nya cuma di 136. Tapi hari ini dibanting dengan volume yang merah cukup besar. Ya candle hitam ini artinya close-nya lebih kecil daripada open, tapi masih plus 2,9%. Tapi ini kurang bagus ya kalau misalnya kayak begini, artinya cuman FOMO aja orang pada sampai open gap up tapi semua langsung pada jual gitu. Coba kita lihat tanggal 12 hari ini. Tapi big akum CC beli ya cuma 800 ya hampir 1 miliar. Kita lihat foreignnya deh langsung si ASRI Alam Sutra. Ya foreign sepi ya, malah dia ini. Jadi ya beginilah ASRI ya. Dia yang masih downtrend. Kita lihat laporan keuangannya si ASRI kuartal 1 900 miliar, turun dari quarter to quarter dia turun ya 1,4 triliun ke 900, tapi kalau year on year dia naik. Net profitnya turun ya 43 miliar kalau dari kuartal 4 dibandingin. Karena apa nih, kita lihat ya kok bisa jauh banget turunnya, padahal total pokok bebannya pada kuartal 4 omsetnya bagus, bisa profit 427. Kenapa dia turun 500 miliar, profitnya bisa jauh segini ya. Jadi kalau misalnya gua ngelihat sih dari laporan keuangan ASRI ya kayaknya dari antara 4 ASRI yang paling enggak dulu gitu ya. Nah menurut kalian mana yang paling bagus buat kalian? BSD, Ciputra, Sumarekon atau Astra International Alam Sutra. Coba kita lihat bandingin dari price book value-nya juga, pair-nya, sales growth. Nah kita coba bandingin ya. Tadi pertama adalah BSD, lalu Ciputra, lalu Sumarekon, Ciputra belum di enter, lalu Astri Alam Sutra. Oke ya, jadi dari sales growth kita lihat Sumarekon paling top 42%, yang kedua adalah Astri 36%, lalu Ciputra paling rendah 8,7%, sales growth 31,25%.
Ya, jadi kalau misalnya perbandingkan dari sales growth, Summarecon paling top ya. Dari gross profit margin, Asri paling top. Oke, Ciputra yang paling kecil. Kalau operating profit margin yang paling top BSDE, kedua adalah Asri ya. Ketiga Ciputra, paling rendah Summarecon tapi beda tipis banget, ini beda cuma 1%. Net profit margin paling gede BSDE tetap ya, ini kedua Seri ini. Asri paling kecil. Oke, pantesan ya omset dia rasanya stabil gitu, turunnya dikit. Kenapa profitnya jadi jauh sekali? Karena net profit margin dia kecil sekali, 4,4% gitu. Market cap ya, ini paling besar Ciputra, BSDE, Summarecon yang ketiga ya. Summarecon yang ketiga paling kecil Asri ya. Asri paling kecil. Pernya paling murah BSD. Oke. Paling mahal Asri. Per paling kecil BSD. Jadi salah. Tadi kebacanya price book value. Jadi per yang paling kecil itu semakin bagus. Kenapa? Jadi kalau misalnya kalian belum tahu gitu ya, gue ulangin sedikit ya. Per itu adalah kalau kita menginvestasikan uang kita, kira-kira berapa tahun sih balik dari earning. Jadi price earning ratio kira-kira ya 3,8 tahun lalu balik modal. Simpelnya kayak begitu. Jadi kalau kita invest gitu ya, 3,8 tahun lalu balik modal, invest lu balik gitu ya. Yang kedua yang kedua terbaik ke Summarecon, ketiga Ciputra, yang paling ini Asri. Sebetulnya 16 kali pun nggak terlalu mahal juga gitu, tapi di atas udah 20 kali ya itu lumayan premium sedikit. Tapi kalau ini paling murah BSD, jadi kayaknya bagus nih ya. Terus book value per share, oke. Kita lihat price book value paling murah adalah Asri ya. Yang kedua semua ini under value ya, kecuali Ciputra cuma sekali. Bukan cuma sekali, ini maksudnya sesuai dengan dia ya, price book value sesuai lah ya. Paling under value Asri, kedua adalah BSD dan Summarecon. Oke, jadi kita lihat dari situ. Nah, dari keempat ini data-data yang udah gue cantumin, menurut kalian mana yang paling kalian pilih? Ya, silakan tuliskan di kolom komentar kenapa kalian pilih itu, apa alasannya. Nah, tapi dengan catatan gue bilang kalau kalian beli ini tuh semua liquid. Ya. Ini tuh market cap-nya tuh besar. Jadi ini bukan saham-saham yang bisa digoreng-goreng gitu ya. Tapi dengan catatan kita sebagai trader, kalau misalnya trader ya maka kita harus siapin stop loss. Oke, seperti itu. Ini liquid kok. Kita masuk bisa keluar punya gitu ya. Kalau selagi kita nggak belinya sesuai misalnya tadi ya, kita lihat net value-nya si Ciputra ya, Asri net value kecil lah 1,7 miliar. Nah, Ciputra 41,9 miliar tuh net value per hari itu gitu ya. IEU aja selagi kita jual barang 13 miliar aja DR masih keluar ya. Total sale ini berapa miliar. Jadi ini masih liquid ya, masih sangat liquid. Nah, silakan kalian bagikan pendapat kalian ya di kolom komentar, dan jangan lupa teman-teman, jikalau kalian suka, mohon bantu support channel ini dengan cara like video ini, boleh share ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa tahu analisa saham. Jadi nggak asal beli ya, kita dengar berita oke, ada bagus nih buat sektor properti dan lain-lain, tapi main asal beli aja. Be careful ya, uang kalian itu tanggung jawab kalian, dan uang kalian itu harus kalian pertanggungjawabkan dengan baik karena itu buat masa depan kalian. So, thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye.